Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas strategi memaksimumkan keuntungan perusahaan. Ya. Ini materi lanjutan dari struktur pasar. Setelah kita sudah mengetahui bagaimana struktur pasar, kita akan mempelajari strategi di dalam memaksimumkan keuntungan. Dan nanti beberapa hal yang harus kita perhatikan ya sebelum kita bisa menganalisis atau kita bisa memaksimumkan keuntungan perusahaan. Yang pertama kita harus perhatikan perusahaan itu ada pada struktur pasar apa. Apakah pada pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya, pada strategi memaksimumkan keuntungan perusahaan, ini juga ada dua jenis. Nah, kita bisa mengendalikan inputnya, ataupun kita bisa mengendalikan output untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum. Nah, pengendalian input itu maksudnya yang kita kendalikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan input produksinya. Nah, konteks dalam hal ini adalah labor ya, atau tenaga kerja. Sedangkan nanti di jenis pengendalian yang kedua, yaitu pengendalian output, yang kita kendalikan itu bukan input produksi, tapi outputnya berupa produknya. Ya, kita tentukan. Kita kendalikan berapa produknya agar bisa memaksimumkan keuntungan perusahaan. Kita bahas dulu strategi pengendalian output dalam pasar persaingan sempurna. Walaupun nanti ini hampir mirip juga ya ketentuannya di dalam strategi pengendalian output dalam pasar persaingan tidak sempurna. Nah, strategi pengendalian output ya, itu ada ketentuan di sini. Keputusan manajerial itu bisa berproduksi atau tidak tergantung dari berapa harga dan dibandingkan dengan average variable cost-nya, ya, AVC. Kalau harganya itu lebih besar daripada rata-rata variable cost-nya, kalau lebih besar, maka keputusan manajerial dia bisa berproduksi. Atau dengan kata lain, minimal ya, MR-nya itu sama dengan MC. Sedangkan kalau P, harga itu lebih kecil daripada rata-rata variable cost-nya, maka keputusan manajerialnya tidak berproduksi. Karena pasti nanti sudah dapat dipastikan tidak akan menghasilkan keuntungan. Ya. Berbeda halnya kalau P-nya lebih besar dari rata-rata variable cost-nya. Dia ada kemungkinan keuntungannya bisa kita maksimalkan. Nah, keuntungan sendiri di sini di dalam ekonomi itu biasa disimbolkan dengan P. P sama dengan TR min TC. Total revenue dikurangi total cost. Total revenue sendiri rumusnya adalah P dikali Q, sedangkan TC ya, itu penjumlahan dari TFC atau total fixed cost biaya tetap ditambah dengan biaya variabel TVC. Selanjutnya strategi pengendalian input.
Kalau tadi pengendalian output, ya. Sekarang pengendalian input dalam pasar persaingan sempurna. Ketentuannya di sini, ketentuan untuk berproduksi atau tidak, itu kita bandingkan dari price of input atau harga input dibandingkan dengan rata-rata revenue, ya. Average revenue product of input. Rata-rata keuntungan yang kita dapatkan tiap kali ada peningkatan input. Kalau price of inputnya lebih kecil dari rata-rata revenue, ya, maka keputusan manajerialnya bisa berproduksi. Dan ini memungkinkan untuk kita bisa memaksimalkan keuntungan. Karena PI-nya lebih kecil dari average revenue-nya. Kalau PI, price of input, ini lebih besar daripada average revenue product of input, maka keputusan manajerialnya tidak berproduksi. Karena seperti tadi, ya, jelas kalau ketentuan ini tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan perusahaan tidak bisa menghasilkan keuntungan. Ini kalau di pengendalian input, ya. PI-nya harus lebih kecil dari ARP, Average Revenue Product. Kalau tadi kita bahas pada pasar persaingan sempurna, ya. Selanjutnya ini pasar persaingan tidak sempurna. Walaupun sebenarnya untuk ketentuan berproduksi atau tidak itu mirip. Berproduksi ketika harga lebih besar daripada average variable cost-nya. Tidak berproduksi ketika harga produk dari perusahaan tersebut lebih kecil daripada average variable cost-nya. Jelas, ya. Nantinya dia tidak bisa menghasilkan keuntungan kalau harganya lebih kecil daripada rata-rata variable cost. Dan di strategi pengendalian input pada pasar persaingan tidak sempurna, ini pun sama ketentuannya seperti di pasar persaingan sempurna. PI, price of input, itu harus lebih kecil daripada ARPI, ya. Average Revenue Product of Input. Kemudian kita masuk ke contoh. Langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama, ini untuk pasar persaingan sempurna. Nah, perbedaan yang paling mendasar nanti di dalam strategi memaksimumkan keuntungan perusahaan, ya, baik di dalam pasar persaingan sempurna maupun tidak sempurna, itu terletak pada schedule-nya. Ini, tabel ini, ya. Komponen di dalam schedule atau tabelnya. Kita bahas dulu untuk yang pasar persaingan sempurna. PT ABC adalah sebuah perusahaan pertanian, ya, yang ada dalam pasar persaingan sempurna. Biaya tetapnya $50 per hari. Harga per unit itu $2. Biaya upahnya $10 per orang per hari. Nah, di sini diketahui, diobservasi, ya, oleh perusahaan tersebut. Diobservasi ketika tenaga kerjanya L sama dengan 1, maka output yang dihasilkan itu 5. Kemudian diobservasi lagi, kalau tenaga kerjanya 2, outputnya yang dihasilkan adalah 15. Kalau tenaga kerjanya 3,
output yang dihasilkan adalah 30, dan seterusnya. Nah, kita disuruh apa? Yang pertama tentunya untuk melengkapi tabel, ya. Karena tabel atau schedule ini fungsinya nanti untuk melihat pada kondisi apa perusahaan itu labanya maksimal. Kedua, berapa tenaga kerja yang harus digunakan. Nah, ini konteksnya adalah tenaga kerja. Berarti strategi pengendalian input. Sedangkan C, berapa unit output ya yang harus diproduksi. Ini merupakan strategi pengendalian output. Dan pertanyaan D itu bertanya apakah strategi pengendalian input dan output itu konsisten dalam memaksimumkan keuntungan. Ya. Kita jawab untuk pertanyaan A terlebih dahulu. Dan nanti di schedule pasar persaingan sempurna itu ada MPL, MRPL, MC, dan keuntungan. MPL, Marginal Product of Labor. Marginal Product of Labor. Tambahan produk tiap kali ada tambahan satu tenaga kerja. MRPL, Marginal Revenue Product of Labor. Tambahan keuntungan tiap kali ada tambahan tenaga kerja. Sedangkan MC adalah marginal cost, tambahan biaya. Dan keuntungan tadi ya yang disimbolkan dengan P. Rumusnya TR dikurangi TC. Nah, MPL ini rumusnya delta Q per delta L. Perubahan ya. Perubahan dari Q dibagi perubahan L. MRPL rumusnya P dikali MPL. Price-nya berapa tadi? $2 dikali MPL. MPL kolom berapa? Kolom 3. Jadi nomor-nomor yang ada di dalam kurung ini menjelaskan kolom ya, kolom dari tabel. $2 dikali 3. MC itu W dibagi MPL. W itu adalah wages atau upah ya, dibagi MPL. Upahnya tadi $10, MPL-nya ada di kolom 3. Ini MPL. Nah, kemudian bagaimana menentukan ya tingkat keuntungan yang maksimum? Cara paling mudah adalah dengan melihat kolom keuntungan ini. Kita lihat keuntungan yang paling besar. Di sini keuntungan yang paling besar adalah 58. Ini 58. Maka untuk memaksimumkan keuntungan perusahaan ini, ya, kalau strategi pengendalian input, maka tenaga kerja yang dibutuhkan agar memaksimumkan keuntungan itu sebanyak 8 orang. Sedangkan kalau pengendalian output, ya, maka output atau produk yang harus dihasilkan oleh perusahaan itu 94 unit. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau kurang itu artinya keuntungan masih bisa dimaksimalkan. Kalau lebih dari 94, ya,
maka keuntungan akan menurun. Ini kita lihat penjelasannya. Yang B, tadi pertanyaannya pengendalian input, ya. Banyaknya tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan. Harus mengacu pada kondisi MRPL sama dengan W. Atau selisih MRPL dengan W yang nilainya paling kecil dan positif. Ya. Tadi diketahui W-nya upah itu $10. Di schedule ini, keuntungan maksimal didapatkan ketika kita merekrut 8 tenaga kerja. Ya, ini 8 tenaga kerja. Kalau mudahnya kan tadi untuk melihat keuntungan, ya. Keuntungan yang maksimum itu tinggal kita lihat nilai yang paling tinggi. Atau cara yang kedua, kita bisa melihat selisih MRPL dan W dengan nilai terkecil dan positif. Coba kita cek. Jadi untuk memaksimumkan tenaga kerja, memaksimumkan keuntungan, itu hanya butuh 8 orang. Ketika L sama dengan 8, maka selisihnya 6. Kalau 7 bagaimana? Ya, kalau tenaga kerjanya 7, maka selisihnya 8. Artinya, keuntungan masih bisa dimaksimalkan. Begitu pula kalau L-nya sama dengan 9. Selisihnya minus. Artinya keuntungan ini semakin menurun. Sehingga keuntungan maksimal itu bisa didapatkan ketika L sama dengan 8. Ya. Selisih terkecil dan positif, yaitu 6. Lanjut, jawaban C. Strategi pengendalian output. Kita tinggal lihat di sini. Untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal, yaitu 58, maka output yang harus diproduksi adalah 94. Kalau kurang dari 94, dia keuntungannya masih bisa dimaksimalkan. Ini 52. Kalau produksinya lebih dari 94, maka keuntungannya akan semakin menurun. Ya. Itu untuk strategi pengendalian output. Dan terakhir, pertanyaan terkait dengan apakah konsisten antara strategi pengendalian output maupun input. Ternyata di sini konsisten, ya. Sama-sama untuk memperoleh keuntungan maksimum sebesar $58. Kalau strateginya pengendalian input, dia merekrut 8 orang tenaga kerja. Kalau strateginya strategi pengendalian output, harus produksi 94 unit. Tapi kedua strategi ini sama-sama memperoleh keuntungan maksimum sebesar $58. Contoh yang kedua, ini adalah penerapan memaksimumkan keuntungan pada pasar persaingan tidak sempurna. Manajer PTX memutuskan untuk mengendalikan tingkat penggunaan input tenaga kerja yang memaksimumkan keuntungan ekonomi.
biaya tetap $50, upahnya $5, dan di sini diketahui L, labor, atau jumlah tenaga kerjanya, Q, produk yang dihasilkan, dan P adalah harga per unit. Ya, harga per unit. Pertanyaan A, berapa unit tenaga kerja yang harus digunakan? Ini strategi pengendalian input. B, berapa unit output yang dihasilkan? Strategi pengendalian output. Dan yang terakhir, sama ya, tadi mempertanyakan apakah strategi pengendalian input dan output itu konsisten menghasilkan keuntungan maksimal yang sama. Nah, nanti di sini yang membedakan dengan pasar persaingan sempurna itu pada schedule-nya, tabelnya. Tabel di pasar persaingan tidak sempurna itu lebih kompleks, ya, lebih banyak dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Di sini kita mencari MPL, APL, kemudian PR, MR, ARPL, dan MRPL. MPL adalah marginal product of labor. Pertambahan produk tiap kali ada satu pertambahan, atau tambahan produk tiap kali ada pertambahan tenaga kerja. Kemudian ada average product of labor. Rata-rata produk yang dihasilkan per tenaga kerja. Ya. TR adalah total revenue, rumusnya P dikali Q. MR, marginal revenue, atau tambahan keuntungan. Ada ARPL, average revenue product of labor. Dan yang terakhir, MRPL, marginal revenue product of labor. Kalau APL tadi rata-rata produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja, sedangkan ARPL itu rata-rata keuntungan yang dihasilkan oleh satu tenaga kerja. Ya. Nah, di sini kemudian kita hitung. Kalau L-nya 8, Q-nya 10, dan P-nya 7,5, maka MPL-nya berapa, APL-nya berapa, TR-nya berapa, MR-nya berapa, dan seterusnya. Di sini nanti yang kita lihat ya, juga adalah keuntungan tertinggi. Di sini. Ya. Tabel pengendalian output. Kalau tabel yang ini, dia belum mencantumkan berapa keuntungan. Kalau tabel yang kedua ini, dia sudah mencantumkan keuntungan. Jadi kalau sudah dicantumkan kolom keuntungan, ini lebih mudah untuk kita mencari mana keuntungan yang maksimum. Ya. Tentunya keuntungan yang maksimum berarti
yang nilainya paling tinggi. Ini. Pada keuntungan 70. Strategi pengendalian inputnya adalah 24 karyawan yang harus kita rekrut agar menghasilkan keuntungan yang maksimum. Sedangkan produksinya, ya, strategi pengendalian output itu 40 unit yang harus kita produksi agar memaksimumkan keuntungan sebesar $70. Ini. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, tenaga kerja yang digunakan 24 unit. Karena kondisi ini MRPL-nya lebih besar daripada B. Ini kalau kita menggunakan cara yang kedua, ya. Karena cara yang pertama itu lebih mudah. Kita melihat nilai keuntungan yang paling tinggi. Kalau cara kedua, kita melihat selisih dari MRPL dan B terkecil dan positif. Kita lihat kalau L-nya 24, itu selisihnya 1,44. Ya. Keuntungannya paling maksimum. Bagaimana kalau kita rekrut tenaga kerjanya 17? Ternyata selisih MRPL dan B itu 6. Artinya kita masih bisa memaksimalkan keuntungan. Tetapi kalau 33, ya, lebih besar dari 24, kita rekrut tenaga kerjanya, selisihnya minus. Artinya keuntungan semakin menurun. Sehingga keuntungan maksimum itu didapatkan ketika L-nya sama dengan 24. Ketika tenaga kerja 24, maka keuntungannya maksimum sebesar $70. Ini strategi pengendalian input. Yang kedua, strategi pengendalian output. Ya. Agar keuntungannya maksimal, maka output yang harus diproduksi adalah 40 unit. 40 unit. Kalau lebih kecil dari 40 unit, maka keuntungan masih bisa dimaksimalkan karena selisih dari MR dikurangi MC itu masih relatif besar. Sedangkan kalau perusahaan memproduksi lebih dari 40 unit, maka keuntungannya akan semakin menurun. Ini. Nah, dari kedua pasar ini, sebenarnya yang membedakan adalah pada schedule-nya tadi, tabelnya tadi. Ya. Sedangkan untuk kriterianya, ini sama. Kriterianya sama. Untuk melihat keuntungan yang maksimum, itu kita bisa melihat keuntungan atau nilai keuntungan yang paling tinggi. Ya. Ini cara yang paling mudah, baik pada pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan tidak sempurna. Saya kira itu materi kali ini mengenai bagaimana memaksimumkan keuntungan, baik di pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Intinya sama, ya. Untuk melihat apakah maksimum atau tidak, kita bisa melihat dari nilai keuntungannya. Tentunya, untuk bisa mendapatkan nilai keuntungan, kita harus mengisi schedule dari masing-masing struktur pasar itu.
Yang struktur pasar persaingan sempurna dia punya schedule sendiri, tabel sendiri. Yang pasar persaingan tidak sempurna dia juga punya tabel sendiri. Tapi cara bacanya sama. Ya, nilai keuntungan maksimum itu diperlihatkan dengan nilai keuntungan yang paling tinggi. Atau langkah yang kedua, bisa pakai ini tadi. Kalau strategi pengendalian input, berarti kita melihat selisih MRPL dan W terkecil dan positif, sedangkan strategi pengendalian output, itu kita melihat selisih terkecil positif dari MR dikurangi MC. Saya kira itu materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.